kasih Pak Dodi, sangat bermanfaat sekali sambutannya ya. Baik, langsung saja Pak Nanang dapat melanjutkan materinya Pak. Ya, terima kasih ya, atas waktunya Mbak Nabila sebagai moderator. Terima kasih Pak Dodi atas sambutannya. Baiklah, kita langsung ke materi. Saya akan mencoba share screen. Ya. Oke. Sudah kelihatan saya? Sudah kelihatan kah? Sudah kelihatan Pak. Oke. Sudah. Kemarin pagi Pak Dodi, Pak lihat di kadang sebagai Mbak Dodi, tapi Pak Oke ya, kita lanjutkan. Jadi reference and citation management using workshop using Mendeley software. Kenapa sih Mendeley? Apa itu Mendeley? Mendeley suatu software yang bisa kalian temukan sekarang dimanapun. Jadi di iOS, di Android, di desktop, itu semuanya udah ada. Jadi kalian mau pakai Windows, mau pakai Mac, mau pakai Linux, semuanya udah ada Mendeley. Kalian coba buka di Play Store atau App Store, itu udah ada Mendeley juga. Jadi kalian bisa mendownloadnya dimanapun dan kapanpun. Seperti itu. Kenapa kok Mendeley itu? Karena sebenarnya banyak aplikasi semacam Mendeley. Jadi ada InNote, terus Zotero, terus Papers. Tapi rata-rata aplikasi-aplikasi itu berbayar. Jadi aplikasi InNote itu sekitar hampir 2 juta. Kalau mau yang aktivasi yang resmi ya. Kalau krek-krekannya ya mungkin banyak bertebaran di internet, tapi kan tidak maksimal pemakaiannya. Nah, kalau Mendeley, pertama dia gratis, kemudian dia mempermudah kita dalam membuat daftar pustaka, kemudian cara pemakaiannya juga easy to use, jadi sangat mudah. Ketika kita ingin menggunakan, tinggal drag and drop aja artikel yang kita ingin gunakan. Kemudian dalam Mendeley ini bisa juga diekspor filenya ke nanti aplikasi. Ketika kalian seumpamanya udah menggunakan aplikasi selain Mendeley, itu file yang ada di Mendeley nanti bisa kalian ekspor ke aplikasi tersebut, misal InNote dan sebagainya. Jadi tidak kalau ada yang bilang Mendeley itu nanti bersinggungan dengan InNote, tidak. Jadi Mendeley itu sangat sinkron dengan aplikasi-aplikasi semacamnya. Dan ini beberapa fitur Mendeley yang bisa kalian temukan di modul kalian yang saya bagikan kemarin itu. Bisa kalian baca nantinya. Nanti bisa membuka PDF jurnal atau artikel yang kalian punya atau kalian download di Mendeley langsung tanpa harus membuka PDF viewer dan sebagainya. Kemarin saya sudah meminta kalian untuk menginstal Mendeley. Jadi kalau kalian ingin menggunakan Mendeley itu, pertama kalian harus mempunyai akun. Layaknya media sosial, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, kalian harus membuat akun dulu. Nah, kalian kan generasi muda ya, akun ya gampang lah untuk membuat akun seperti itu. Nah, setelah itu kalian akan diarahkan untuk mendownload Mendeley sesuai dengan desktop kalian. Kalian mau pakai Linux, mau pakai
Mac atau memakai Windows, nanti kalian diarahkan untuk mendownload di situ. Tapi kemarin saya sudah bagikan itu yang Windows yang saya bagikan. Tapi ketika ada yang memakai Apple dengan program dengan Mac, bisa mendownloadnya di www.mendeley.com. Langsung diinstal sendiri aja. Ini halaman interface mendeley.com seperti ini nanti tampilannya. Nah, ketika kalian daftar kan seperti ini. Kalian masukkan email, register, kemudian langsung klik register, kalian memilih kalian sebagai disiplin ilmu apa, social science atau apa, profesi Anda sebagai mahasiswa atau dosen, dan sebagainya. Nah, habis itu tulis institusi atau enggak apa-apa, dilompatin aja nggak masalah. Nah, diminta untuk mendownload Mendeley Desktop. Kalau untuk Windows, tadi Linux gitu ya. Nah, habis itu instalasi aja, sangat mudah instalasinya, tinggal next, agree, dan sebagainya. Tunggu sampai proses selesai ya, instalasinya itu. Nah, ketika finish, ini halaman interface. Oh, pertama nggak ini dulu. Pertama, kalian akan disuguhi kecil isinya username sama password kalian. Jadi masukkan email kalian, password kalian. Nanti ketika kalian sudah masuk, kayak gini tampilan Mendeley Desktop. With blank dokumen ini akun saya, Nanang Adi. Nah, nanti ketika kalian ingin memasukkan jurnal dan sebagainya di sini, nanti langsung kita praktekkan saja ya, biar tidak kebanyakan melihat PPT aja. Ini oke. Kita coba langsung buka Mendeley-nya ya. Nah, seperti ini. Sudah kelihatan semuanya? Sudah kelihatan, Pak. Oke. Ini saya coba untuk logout dulu ya. Saya coba logout dulu. Saya quit, sign out dulu. Nah, kayak gini tampilan awal. Ini tampilan awal, kita masukkan email. Kita sign in. Oh, salah. Oke, ini loading, bentar. Nah, ini tampilan Mendeley-nya. Ini saya sudah memasukkan beberapa artikel ya, artikel yang saya punya. Nah, kalau ada, kita lihat di sini pertama ada file, edit, view, tools, help. Kalau kita ingin memasukkan artikel, kita bisa dengan cara, ini ada tanda panah ke bawah, add. Nah, di sini kita bisa memasukkan file. Pertama, folder, atau watch folder, atau entry manually. File kita satuan, atau bisa beberapa. Tapi kalau folder, kalian harus mengumpulkan file-file artikel kalian dalam satu folder, nanti langsung masuk semuanya ke folder ini. Contoh ini saya jurnal kuantitatif ini ya. Ini folder saya jurnal kuantitatif. Saya masukkan dari sini. Workshop Mendeley ini. Nah, ini jurnal kuantitatif. Ini yang saya masukkan. Langsung satu folder. Gitu ya. Ini ke My Library, berarti semua artikel, kalau My Library all dokumen ya, semua artikel kita yang punya, kita ada di sini. Oke, begitu. Sebenarnya ada cara mudah lagi ketika kita ingin memasukkan artikel, yaitu dengan cara drag and drop. Contoh di sini kayak masukkan ini,
Kita buka folder saya jurnal Mendeley, kita ngambil artikelnya Gomez 2016, kita klik kiri, kita tahan, langsung kita menuju Mendeley ini, kita langsung drop di sini. Nah, nanti dia muncul nih, di bawah, bisa kita lihat ya. Nanti dia muncul, nah ini Gomez, Giancarlo, Wojah, Rafael Mate. Ini kalau ada gambar PDF-nya di sini, berarti dia ada filenya. Nah, kalau tidak ada seperti ini, Riyadi ini tidak ada filenya. Berarti ini tidak ada file PDF-nya. Nah, Safrudin ini tidak ada file PDF-nya. Tapi tetap kita bisa mensitasinya. Nah, gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan atau tanggapan? Silakan. Ya, silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui Biar tidak chat terlalu banyak atau raise insight. hand. Nanti Ya. sampai sini ada pertanyaan. Ya, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Belum ada? Oke, mungkin nanti di akhir, Pak. Nanti di akhir aja ya. Oke. Iya. Oke, nanti di akhir. Nah, di Mendeley ini kita bisa langsung membuka artikel yang kita punya. Kita klik 2 kali di Gomez ini. Klik kiri 2 kali. Nah, ini artikelnya. Langsung muncul di sini dia. Kelihatan ya? Kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Iya. Nah, di sini kita bisa selecting word atau bisa kita pen itu apa namanya? Tarik atas bawah. Kita bisa kasih note, kita bisa kasih highlight, kita bisa kasih warna. Kita zoom in, zoom out, zoom to fit, full screen, sinkron. Sinkron ini nanti untuk mensinkronkan ke web Mendeley ya. Jadi nanti bisa kita, walaupun kita memasukkan jurnal itu lewat laptop, bisa kita buka lewat HP gitu. Kalau kita klik sinkron. Contoh saya ingin highlight tulisan ya. Contoh di sini. Siva et al 2007. Saya ini sampai sini umpamanya langsung dikasih color bisa. Sini ini juga coloring highlight juga. Nah, ini kuning ya. Nanti bisa diubah colornya. Bisa blue. Oh, bentar. Oke, bentar. Highlight tag. Oh, banyak semua. Oke. Contoh ini colornya kita klik blue, kita klik ini dulu. Nah, ini udah jadi, bentar. Nah, ini blue ya. Blue. Coba kita klik ini ganti dulu, umpamanya green. Sampai sini. Nah, green ya. Walaupun warnanya agak samar-samar. Nah, kita bisa mengasih note di sini. Jadi umpamanya kita ingin menaruh kata-kata ini sebagai referensi kita di bab 2 umpamanya, kita tulis saja bab 2 halaman 31 umpamanya. Nanti kita akan mengingat, oh saya itu mensitasi jurnalnya Gomez di paragraf ini untuk bab 2 di halaman 31. Umpamanya kita pengen ngasih note apa, tambahan apa, umpamanya kita ingin menambahkan kata-kata apa gitu. Umpamanya ini sangat relevan dengan penelitian saya di variabel A ke variabel B, variabel X ke Y segini, umpamanya kayak gitu. Jadi ini sebagai contoh, ini adalah
kita kasih note-nya supaya ini adalah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu. Untuk menguatkan variabel A, variabel X1 ke Y, umpamanya gitu. Contoh ya. Nah, jadi kita tidak usah membuka artikel itu di PDF Viewer. Langsung aja kita di Mendeley itu bisa. Jadi multitasking lah Mendeley ini. Gitu ya. Kita tutup sementara. Oke. Kemudian di sini ada hijau-hijau. Ini menandakan bahwa ini belum terbaca. Kalau sudah terbaca nanti seperti ini. Gomez ini, gitu ya. Nah, ini untuk favorit. Ketika kita ingin menjadikan dia favorit, nah ini satu kan favorit. Mau kita ingin jadikan si Mahdi, jurnalnya Mahdi ini favorit, kita klik bintangnya ini. Nah, nanti dia masuk di favorit. Gitu. Untuk selanjutnya, ketika kita, ini kan masih di laptop kita ya, kita ingin Mendeley ini sinkron di web. Jadi nanti kita bisa membaca dimanapun pakai pakai gadget apapun, umpamanya laptop, umpamanya di komputer jurusan atau di mana, atau di jalan kita pakai HP, ini sinkronin aja. Sinkron, nanti dia berjalan, tunggu sampai selesai, nanti kita bisa membukanya dimanapun. Nah, gitu. Kemudian lagi, mana ya? Kita ingin menambahkan buku umpamanya. Dengan buku tidak ada ini ya, tidak ada PDF-nya ya. Ini add entry manually. Nah, kita ini jurnal artikel kita ganti ke book. Kita kasih nama umpamanya apa? Buku, umpamanya judul bukunya manajemen SDM 4.0, umpamanya gitu ya. Kita kasih penulisnya umpamanya siapa di sini. Siapa pengajar SDM? Halo. Pengajarnya dosen SDM siapa? Pak Yuli. Pak Yuli ya? Yuli Iya, Sudarso ya? Yuli Iya, Pak. Sudarso. Umpamanya. Kalau kita menambahkan 2 orang, umpamanya di bawah Yuli Sudarso, Fit Haryo Kristianto. Umpamanya. Kita jangan koma ya, kita enter aja. Enter Haryo Kristianto. Oke. Jadi ini penulisnya 2. Pak Yuli sama Mas Haryo. Kita ngomongnya tahun 2020. Buku ini ada 400 halaman. Nah, langsung kita bawa, kita kasih Semarang. Kemudian publishernya kita tulis Polines Press, umpamanya. Nah, URL-nya ketika buku itu ada di internet, kita bisa menaruh URL-nya di sini. Tapi kalau ada filenya, kita masukkan aja add file. Jadi nanti buku itu tersimpan, bisa kalian baca di Mendeley. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, kita save aja. Nah, kita save. Jadi ini sudah ada referensi dari bukunya Pak Yuli dan Mas Haryo. Kita klik di sini, kita lihat. Nah, di sini manajemen SDM 4.0 judul tahun 2020, halaman ada 400 halamannya. Semarang, Polines Press gitu. Kalau ingin add file aja. Kalau nggak ada filenya, nggak apa-apa. Itu. Oke, terus
Kita sinkronkan dulu biar ada di internet. Nah, relate ini itu kelihatan ya, relate itu adalah ketika nanti ada dua dokumen, ada dua dokumen, kita klik relate. Nah, berarti tidak ada dokumen yang mempunyai relasi dengan tadi. Oke. Nanti ada edit, view. Ini kalau kita melihat view as table. Kalau view as citation nanti kita akan melihat gimana sih hasil untuk citasi yang akan kita citasikan ke Word. Kita klik ini. Nah, nanti modelnya akan kayak gini. Umpamanya kita citasi Awad dan Amro 2017 nanti bentuknya kayak gini. Kayak mana tadi Yuli Sudarso, nanti ini Sudarso dan Kristianto 2020 manajemen Semarang punya space. Nah, seperti ini bentuknya. Kita kembalikan lagi ke table. Ya. Kemudian ini udah kita sinkronisasi. Habis itu kita ini ketika kalian ingin menjadikan jurnal-jurnal ini atau artikel-artikel ini sebagai referensi kalian, ini di tools kita lihat ada MS Word plugin. Nah, di sini kan ada tulisan uninstall. Berarti saya udah nginstal. Nah, ketika kalian belum install, klik aja ini. Jadi ini tulisannya nanti kalau punya kalian install MS Word plugin. Gitu ya. Jadi klik aja install, nanti tunggu sebentar. Kalau kalian Word-nya posisi terbuka, tutup dulu. Terus install, habis itu tunggu beberapa saat, buka lagi Word-nya. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba contohkan ke Word-nya langsung. Nah, ini contoh ya. Ini tak geser dulu ininya. Pokoknya kita menurut gitu. Menurut. Nah, kita ini kan di sini awal-awal. Kita klik reference. Nah, reference nanti akan keluar kayak gini. Ini lambang Mendeley. Gini Mendeley lambangnya. Nah. Oke. Umpamanya kita klik ini apa namanya? Langsung kita coba ya. Insert citation. Klik insert citation. Go to Mendeley. Ini ada go to Mendeley ya, langsung go to Mendeley. Kita masukkan tadi Sudarso sama tadi Yuli sama Haryo tadi ya. Ini klik. Nah, ini nutupin sih. Apa namanya? Share screen-nya ini nutupin. Nah, ini Sudarso ini kita klik. Kalau udah ada biru-birunya kayak gini, bentar, ini belum ke Word. Insert citation, go to Mendeley. Nah, ini ada kata-kata cite atau cite. Kita udah klik ini Yuli, langsung kita cite. Nah, keluar. Menurut Sudarso dan Kristianto 2020. Nanti dia akan langsung keluar di bawah sini. Nah, langsung keluar ya. Sudarso, Kristianto 2020, manajemen SDM. Nah, kita coba hapus semuanya dulu ya. Kita hapus dulu semuanya, coba. Nah, kita hapus dulu semuanya. Oke. Namanya menurut. Insert citation. Go to Mendeley. Yuli ini ya, Sudarso, Yuli ini ya, kita klik. Cite. Nah, ini kan belum ada nih daftar pustakanya. Langsung kita ini. Insert bibliografi.
Kita klik ya, biar keluar nanti. Oh, maaf. Ini harusnya di bawah. Bentar, ini hapus dulu aja tadi tulisan daftar pustaka. Nah, kan gini. Nah, nanti keluarnya tuh di sini dia. Nah, kita klik daftar pustaka. Enter. Kita insert bibliografi. Nah, satu aja. Ini ya. Coba kita masukkan lagi, kita kasih koma umpamanya. Kita masukkan lagi insert. Kita langsung banyak bisa, langsung 3 umpamanya. Dawes, Feng Shui, sama ini 3 umpamanya ya, langsung site. Nah, dia langsung keluar. Dawes, Feng Shui Liu, terus Raze. Langsung kayak gini berarti menurut 3 jurnal ini satu kata berarti. Umpamanya kalian menurut Dawes gini dan Feng Shui gini, Raze gini 2018 adalah bla 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 bla. Nanti dia langsung masuk sendiri. Dan dia urutannya tuh udah urut abjad. Ya. Tadi kan S di atas. Sudarsoni kan di atas. Langsung dia ke bawah sendiri otomatis. Karena ada huruf D, F sama R yang baru masuk. Walaupun dia masuk belakang, tapi kalau di update-nya duluan, dia masuknya paling atas. Jadi udah urut sendiri abjadnya. Gitu ya. Nah, ini kan bentuknya belum bagus, langsung kita rubah aja, justify. Ini loh biasanya. Nah, umpamanya kita ini kan memakai namanya apa? Atau American Philological Association Sick Edition. Umpamanya kita pengennya angka-angka. Nah, kita pakai IEE. Nah, ini bentuk sitasi dari IEE. Ini bentuknya citasinya. Umpamanya kita pakai Harvard Reference Format 1. Nah, kita kayak gini, berbeda tadi, agak berbeda toh. Tadi kan agak menjorok, ini enggak, ini lurus. Umpamanya kita mau pakai yang lain. Namanya apa? Modern Humanities Research. Nah, dia bentuknya kayak gini. 1.1, 2 atas gini. Nah, ininya bentuknya sama ininya. Ya, tapi rata-rata yang dipakai di Indonesia di kampus-kampus seperti Undip, Polines mungkin ini pakai American Psychological Association Sick Edition. Kembalikan lagi ke asalnya. Nah, seperti ini ya. Kita buat justify lagi. Oke. Itu semuanya kita masukkan, tadi ada kan bukunya Pak Riyadi. Kita masukkan umpamanya reference, insert citation, dokumen delay, Riyadi, Haribowo, Putut, manajemen pemasaran, kita cite. Langsung dia keluar. Nih, Riyadi dan Haribowo, atau Putut dari Bowo, jadi kan disingkat dia nama depannya. 2020 manajemen pemasaran Semarang Polines S. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Baik teman-teman, untuk yang mungkin ada bagian di sini yang belum paham bisa bertanya. Ya, silakan. Bisa ditekan tombol raise hand atau melalui chat, atau bisa dikirim melalui chat. Langsung dibuka aja nggak apa-apa mikrofonnya, nggak apa-apa langsung. Iya. Aja. Ini tak stop share dulu ya. Gimana sampai sini ada pertanyaan?
Itu Mendeley dasar tadi ya. Itu Mendeley dasar. Jupul orang nih, masa nggak ada yang nanya? Paham apa enggak? Jangan-jangan bingung. Gimana? Ada Mbak Rika, Triksi gimana itu? Mbak Rika, Triksi. Mbak Rika nomor 92. Paham nggak Mbak? Kemarin udah pada nginstal belum? Ya. Nah, nanti kan ketika kalian nggak paham itu kan ada modulnya. Ikutin aja apa yang di modul yang saya buat itu. Nah, kita lanjut saja ya. Kita lanjut di cara mencari jurnal di Mendeley. Jadi Mendeley itu bisa berfungsi seperti Google Engine. Jadi ketika kalian ingin mencari jurnal atau mencari artikel untuk kalian referensi sebagai tulisan kalian, itu nggak usah buka Google kalau saya. Kita cari aja di Mendeley. Kita coba share screen dulu. Ini Mendeley. Di sini ada literatur search. Kita klik ini. Nah, kita pengen apa umpamanya? Mas Aryo pengen apa, Mas Aryo? Coba mic-nya dinyalain. Pengen neliti masalah apa? SDM. Iya, SDM. Iya, maksudnya apa? Tentang apa? Kompensasi, apa kepemimpinan, apa Kompensasi. kompensasi. Kita coba kompensasi. Kompensasi. Langsung muncul banyak sekali jurnal tentang kompensasi di sini. Nah, jadi kita nggak usah buka Google, jadi langsung aja ke sini. Nah, nih kompensasi, umpamanya kita apa? Contoh ini, peran motivasi kerja dalam memodernisasi pengaruh kompensasi dan disiplin terhadap kinerja karyawan. Ada PDF-nya nggak gitu? Kita klik dulu save reference. Nah, ketika kita udah save reference yang di sini, nanti dia langsung masuk ke dokumen kita. Kita lihat all dokumen ya. Apa tadi tuh namanya? Bentar, tak mindahin ini. Nah, peran motivasi kerja dalam ini. Ini tak klik ya. Peran motivasi kerja dalam memodernisasi pengaruh kompensasi dan disiplin terhadap kinerja karyawan. Ini kan nggak ada PDF-nya. Kalau nggak ada PDF-nya, kita cari di Google. Kalau ada, kita langsung dapat. Kita cari yang ada PDF-nya coba ya. Manajemen kinerja. Nah, ini ada doi-nya, kita klik look up ini. Ini kan manajemen kinerja. Ini ada doi-nya. Doi itu nama ID sebuah artikel. Jadi kita klik aja look up. Nah, ini ada langsung keluar URL-nya. Langsung aja kita klik ini, yang tanda panah ke atas. Untuk mencari artikel, kita save dulu ya, save reference. Kita cari artikelnya. Nah, dia langsung ke search engine. Kita tunggu. Nah, langsung buka ke journal.IAIN.palopo.ac.id. Agak lama ya, bentar ya. Nah, ini jurnalnya. Nah, kalau kita ambil ya ini, PDF nih. Full text kita ambil umpamanya. Download. Itu.
download this PDF file. Ini sedang langsung download ya dia. Oke. Ini tak buka di foldernya di mana. Nah, ini foldernya. Langsung aja kita drag ke Mendeley. Bentar, tak buka di ini dulu ya. My dokumen dulu ya. Nah, dibuka di My dokumen dulu. File tadi langsung kita drag sini. Salin. Nah, ini keluar. Manajemen kinerja Nursam Nasrullah. Nah, ini berarti ada PDF-nya. Kita buka aja di sini. Nah, langsung keluar. Manajemen kinerja. Oke. Kita kasih umpamanya ini kita pengen men-cite di sini. Diproses umpamanya. Tujuan. Oke. Langsung kita note. Kasih aja. Untuk bab 2 halaman 34 umpamanya. Jadi kita ingat, oh jurnal ini ngambil halaman ini. Contoh. Kita tutup lagi. Nah, tadi kan ada 2 nih. Yang satu ada PDF-nya, yang satu enggak. Yang satu kalau enggak, buang aja. Tapi walaupun dia enggak, tetap dia bisa kita citasi. Contoh ya, kita buka Word lagi tadi. Kita insert citation. Go to Mendeley. Ini kita coba yang enggak ada PDF-nya. Nursam Nasrullah. Kita cite. Tunggu, nah keluar dia. Nursam Nasrullah, Manajemen Kinerja, Journal of Islamic Education, Management. Kita koma, kita coba yang ada PDF-nya. Nah, sama. Cuma ini nanti ada A, ada B. Kenapa kayak gitu? Karena kita ada 2. Harusnya kita relate. Oke, enggak, bukan relate, maaf. Di edit setting, synchronize. Total folder, save and synchronize. Dia mensinkronkan nanti. Kalau masih ada, kita buang aja secara manual. Delete dokumen, gitu, yang nggak ada PDF-nya, umpamanya. Kalau kita pengen delete, ya all, ya umpamanya Ctrl A, terus delete. Biasa. Kalau kita pengen menghapus semua ini ya, Ctrl A, L. Kita pengen mengurutkan jurnal kita menurut tahun. Klik aja year. Nah, berarti tahun 2020, ini buku tadi ya, 2020 ya. Ini Mahdi 2019. Ya. Ini kita nyari lagi, umpamanya tentang apa? Tak tanya. Di sini ada. Ellen ada nggak nih Ellen? Iya, Pak. Ellen, kamu meneliti tentang apa? Kalau rancang bangun gitu ada nggak, Pak? Rancang bangun, kita coba. Banyak rancang bangun. Rancang bangun sistem informasi, rancang bangun sistem perpustakaan. Kamu rancang bangun aplikasi, apa? Rancang bangun aplikasi e-learning. Rancang. Oh, baru ya, e-learning ya? Iya, Pak. Ini di bawah ada, Pak. Bawah mana? Yang ketiga. Wah, ini ada nih, rancang bangun aplikasi e-learning 2018. Kita save reference.
Iya. Kayak gini. Oh, ini nggak ada PDF-nya, berarti nanti kamu nyari di Google. Tapi tetap kita bisa mensitasi. Kita lihat di all dokumen kita. Siapa tadi? Siapa tadi namanya? Susanti. Erma ini Pak, iya Susanti Erma. Yang bawah tadi Pak. Ke R ya, rancang bangun. Nah ini, Susanti Erma Soleh Muhammad, rancang bangun aplikasi e-learning. Jurnal Teknologi IT IST Print. Kita coba aja site langsung. Iya, Koma, insert citation, dokumen delay, Susanti, site. Oh, ini Nur Salam ada 2. Bentar. Oke. Tadi kan kita hapus ya. Tadi kan kita hapus 1. Jadi ini dia minta dihapus. Oh, bentar. Nah, Susanti. Nah, langsung keluar ya di bawah Sudarso. Soalnya kan SUD, SUS. Nah, ini langsung kita keluar. Langsung keluar dia ininya. Citasinya. Gitu. Contoh lagi, umpamanya siapa? Bentar. Josin, ada nggak Josin nih? Josin? Hadir, Pak. Josin meneliti tentang apa? Apa, Pak? Kamu mau neliti tentang apa buat skripsi? Skripsi ya? D4 toh? Aduh, belum tahu, Pak. Belum tahu. Iya, Pak. Ya. Saya Miladia nomor 698. Mana Miladia? Ada nggak Miladia? Jangan-jangan sambil masak nih. Ada, Pak. Ada Miladia. Miladia ini kelas berapa? Kelas 3 ya nanti kan? Miladia ini kelasnya ini tuh, kelasnya root CS tuh. Iya. Miladia belum kepikiran TA-nya tentang apa? Pengen neliti pengaruh media promosi terhadap penjualan apa kayak gitu, tapi belum nemu. Media promosi. Klik aja media promosi. Nah, mau mengapa? Rancangan website sebagai media promosi dan informasi. Iya. Peran media sosial dan upaya promosi kesehatan. Apa namanya? Media promosi apa? Promosi melalui sosial media, brand awareness, caching. Oh ini. Pokoknya ini kita save reference. Nah, ini ada jurnalnya nih, pemasaran. Kita lihat doi-nya di sini ya. Kita klik look up nih, look up. Oh, tidak keluar. Berarti dia cari di Google. Tapi tetap bisa kita citasi. Kita klik all dokumen. Kita buka tadi. Kita coba. Insert citation. Dokumen delay. Apa tadi? Siapa tadi jurnalnya tadi? Promosi. Oh, ini ya. Samuel Hatane Setiawan. Kita site. Nah, Samuel dan Setiawan 2018, langsung dia keluar di sini, di atasnya Pak Yuli Sudarso. Soalnya dia SE kan, Samuel dan Setiawan. Promosi melalui media sosial, brand awareness, purkeseng, manajemen pemasaran. Nanti kalau kamu pengen nyari, apa namanya, di Google-nya cari doi-nya ini aja. HTTPS doi ini, diklik terus di Google. Iya, Pak. Oke, lanjut. Siapa nih? Yang kelas 4 siapa? Kelas 4. Riani ini kelas MBI ya? Riani. Iya, Pak.
Riani ada nih. Ada, Pak. Riani ini kelasnya Aris itu loh. Iya, Pak, benar. Yang tinggi ya kamu ya, yang tinggi itu ya. Iya. Oke, Riani, ini kan udah kelas 4 toh. Kamu pengen meneliti tentang apa? Ada gambaran nggak? Kayaknya supply chain, Pak. Supply chain. Supply chain. Supply chain. Banyak. Nanti kamu nanti bisa Inggris nih. Kurang tahu, Supply Pak. chain management. Rantai pasokan. Iya. Mau pakai bahasa Iya. Inggris berarti ya? Rantai pasokan. Insya Allah. Doakan. Oke. Umpamanya ini supply chain operation reference model, apa supply chain management. Ini handbook sih, ini jurnal nih. Defining supply chain management. Nah, ini kamu harus jadi role model ini, soalnya dia defining. Kita save reference dulu Ya, Pak. umpamanya. Ada nggak nih jurnalnya nih? Oh, ini ada doi-nya. Nah, langsung ini ada URL-nya, kita klik aja. Jurnalnya. Nah, ini ya, jurnalnya. Defining Supply Chain Management. Ambil PDF-nya. Kalau nggak bisa, nanti kita pakai cara yang lain. Nah, kita ini nggak bisa ngambil ya, karena kita nggak punya full access. Nah, kita memakai cara, ini kita copy doi ini, kita salin link, kita buka Skyhub. Copy. Nah, Skyhub ini adalah sebuah website yang mana dia bisa ini apa namanya, mencuri lah kalau bahasa kita. Tadi kan ini kita harus berbayar ya. Jurnal itu ada yang berbayar dan enggak. Nah, Skyhub ini bahasa kasarnya itu mencuri. Jadi kayak kita itu mencuri jurnal walaupun kita nggak punya hak akses ke jurnal tersebut. Kita klik ini tadi, kita paste, open di sini. Keluar nggak nih? Enggak ya? Nah, ini keluar jurnalnya. Defining Supply Chain Management by Menzer. Ini kalau kalian nyari di web jurnal, dia berbayar. Kalian nggak akan bisa. Nah, kalian pakai Skyhub ini, termasuk sebenarnya ilegal sih. Sebenarnya secara akademis itu nggak bagus. Tapi gimana lagi, karena kita di Indonesia ya kekurangan sumber daya. Ya, kita sebagai, walaupun ini nggak benar, tapi ya nggak apa-apa lah. Kita save dulu ini jurnalnya si namanya Menzer ini. Kita taruh video aja lah. Downloading, ya, selesai. Langsung aja kita drag. Ini Menzer 2001, kita taruh di Mendeley. Oh, bentar. Buka all dokumen dulu, tadi kan masih literatur review, literatur search. Kita taruh di sini. Mana tadi? Ini ya, Finding Supply Chain Management. Kita buka jurnalnya, kalau ada gambar PDF-nya, berarti kan tadi kan ini kita download belum ada PDF-nya. Yang ini udah ada PDF-nya yang kita download tadi. Nah, ini jurnalnya. Nanti kamu mau mensita mana, terserah. Nah,
ini type of channel relationship. Supplier, organization, customer. Ini ada lagi, ini direct supply chain. Ada lagi extend supply chain, ultimate supply chain. Supply chain. Supply chain. Seperti itu. Kita coba site ya. Jadi kita klik di sini, koma, insert citation, itu Mendeley, Menzer, kita site, keluar, Menzer et al. Kenapa kok et al? Karena dia banyak orang, jadi kelamaan et al aja. Gitu. Kalau 2 orang, dia dipakai dan. Tapi kalau dia lebih dari 3 orang, dia bisa langsung et al. Nah, kita lihat di bawah sini, nanti daftar pustakanya langsung keluar. Menzer, di White, banyak banget nih orangnya. Oke ya. Sekarang kalau kita ingin mengetahui jurnal ini tuh bagus nggak sih? Gitu. Keluar dari Mendeley ya. Ini kita lihat di sini. Journal of Business and Industrial Marketing. Ini Feng Shui Liu. Kita nggak tadi aja Menzer. Journal of Business Logistics. Kita copy di sini. Kita buka Google. Kita cari namanya Ski Micro Junior. Ini adalah web untuk mencari tahu jurnal itu tuh benar-benar jurnal dari penerbit yang publisher yang ternama apa enggak gitu. Kita paste di sini. Kita search. Nah, ini berarti jurnal ini adalah punya John Wiley & Son di Amerika. Lihat. Kita turun ke bawah. I1. I1 itu menandakan kualitas jurnal tersebut sangat bagus. Jadi sangat sedikit peneliti di Indonesia yang bisa menerbitkan artikelnya di jurnal Q1 kayak Journal of Business Logistics. Jadi kalau secara internasional itu ada 4. Q1, Q2, Q3, Q4. Yang jadi Q1 itu sangat andalan, sangat susah. Jadi saingan kalian untuk masuk akan artikel ke Journal of Business Logistics ini itu saingan mancanegara, peneliti-peneliti senior, profesor-profesor. Itu Indonesia aja jarang banget. Undip itu yang bisa memasukkan jurnalnya di Q1 itu jarang. Di MBI sama APT ini ya wajib jurnal ya. Haryo. Haryo. Ya, Pak. Itu sama APT wajib nerbitin jurnal loh. Apa, Pak? Ulangi, Pak. MBI sama Ya. APT itu wajib menerbitkan jurnal. Tidak, Pak, kayaknya, Pak. Tidak. Cuma skripsi Iya. itu aja ya? Iya. Oke. Kalau di Polines itu kan, kalau di AB itu kan ada namanya job sama adbis. Jurnalnya namanya. Jadi jurnal adbis sama jurnal jobs itu punya AB. Itu aja rankingnya bawah, masih di, kalau di Indonesia itu ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Itu yang adbis itu Sinta 6 atau Sinta 5 gitu. Yang job malah belum termasuk Sinta, cuma ISSN atau ISBN gitu aja. Itu sekedar pengetahuan kalian tentang jurnal. Jadi tadi Riani itu yang ini defining supply chain management itu bagus ini buat referensi. Masuk di bab 1 biasanya. Di bab 2.
Oke, begitu. Nah, kita lanjut Mendeley ya. Di Mendeley itu kita bisa membuat grup penelitian. Jadi umpamanya dia sosial media gitu, kayak Facebook, kayak Facebook, kayak apa lagi ya yang ada grupnya Facebook ya. Nah, kita buat create group. Kita kasih nama umpamanya peneliti MBI 4A umpamanya. Deskripsi umpamanya apa, penelitiannya aja kalian tulis apa, penelitian tentang supply chain management di industri kreatif atau apa namanya industri kreatif di Semarang umpamanya, atau supply chain management di coffee shop Semarang. Pokoknya kalian pengen publik, kalau publik itu nanti orang-orang di luar grup kalian bisa diskusi, bisa apa sharing dan diskusi. Tapi kalau di private itu cuma grup kalian aja. Cuma orang-orang yang kalian ini masukkan grup. Nah, nanti masukkan email teman-teman kalian, habis itu langsung send invite. Ini contoh saya buat ini udah jadi tapi belum ada anggotanya nih ya, MBI ini. Nah, ini kayak penelitian satu dosen AB, ini ada 3 artikel yang saya masukkan contohnya. Nah, itu nanti masuknya ke web Mendeley. Kalau kita klik biru-biru ini, penelitian satu dosen AB, nanti kita diarahkan ke webnya Mendeley. Nah, ini web Mendeley. Nah, ini penelitian satu dosen AB. Namanya. Nanti member ini bisa kalian invite member banyak-banyak, bisa. Ya, kayak Facebook lah. Jadi ini di sini itu Mendeley itu mempunyai kayak program kalian tuh bisa kolaborasi. Sekarang kan musimnya musim kolaborasi ya. Kolaborasi bisa dengan orang luar negeri atau teman kalian di luar kampus, di kampus Undip apa di UI atau dimanapun gitu. Saya kalian invite melalui email tadi ya. Nanti konfirmasinya di email. Ini saya invite diri saya sendiri, ada 2 email saya. Contohnya ini membernya ada 2. Nanti bisa sharing artikel, sharing foto, sharing pemikiran. Nah, ketika kalian ingin following someone atau ngikutin grup, di sini di search ya. Di search ini kita cari, umpamanya kita nyari paper bisa. Ini yang Mendeley Web ini ya. Nyari paper bisa, nyari orang juga bisa. Nyari grup juga bisa. Nah, wes. Grup. Here come back. Sopowi. Aduh. Mute. Ya nggak apa. Kita mau nyari grup marketing contohnya. Nah, di sini ada grup sosial media and marketing. Ada 311 member. Ada structural educational modeling. Ini SAM. SAM itu di atasnya SPSS. Jadi kalau kalian S2 itu biasanya nggak pakai SPSS, makanya SAM. Structural Educational Modeling. Ini contoh ya yang sosial media and marketing. Kita lihat. Nah, kita join, nanti kita join terus di accept sama ownernya ini, adminnya ini. Andrea
Andriuzi. Kalau kalian biasanya anak-anak yang pengen berkenalan dengan orang-orang luar negeri, kayak gitu bisa ngikutin ini. Sok-sokan aja nyari networking. Ya, Haryo ya. Pokoknya Haryo nih pengen S2 di Amerika. Di apa namanya? UTLA. Apa itu UTLA? Los Angeles itu, California, kampus University California Los Angeles itu bisa aja cari di sini, nanti cari temen dulu, nanti tanya-tanya, bisa. Gitu. Ini sekedar dari web Mendeley. Nah, Mendeley itu juga ada karir. Jadi kalian bisa cari karir di Mendeley. Maksudnya bukan karir jadi pegawai Mendeley, enggak ya. Jadi di Mendeley itu banyak karir yang ditawarkan. Kalian bisa post a job, bisa nyari karyawan. Nanti kalian kalau pengen berkarir di ini lingkupnya internasional ya, karir di sini. Jadi kalian upload CV, nanti kalian akan dapat pemberitahuan. Ini nih cocok nih buat kamu. Ya bahasa Inggris sih, maksudnya ini cocok buat kamu kalau kamu minat, silakan apply gitu. Nih Mendeley banyak ini kayaknya banyak. Ada 297 pekerjaan, 97.000 pekerjaan. Ya. Kemudian ada funding. Jika kalian mencari pendanaan, nah, ada juga di Mendeley itu. Jadi banyak banget isinya dia. Dan itu mendukung. Nah, ini ada nih, meningkat terus ya angkanya. 22.418 kemungkinan kesempatan didanai. Tergantung kalian research-nya atau kegiatan kalian itu di-approve enggak nanti sama pendanaannya itu. Ada 5.548 funder. Jadi pendananya itu ada 5.000 ini ya, nggak tahu itu orang atau perusahaan atau nggak tahu. Pokoknya ada 5.000-an yang ingin mendanai itu. Makanya kalau kalian punya penelitian bagus, punya inovasi apa gitu, apply aja coba. Saya punya ini nih, umumnya kadang kan biasanya di tingkat sosial kadang itu kayak Greenpeace atau apa itu bisa aja masukin ke sini proposalnya. Nanti siapa tahu ada yang mau mendanai kan lumayan. Gitu. Karir, funding, dataset ini nanti ketika sharing data. Ketika kalian sudah banyak koneksi di luar negeri, kalian bisa sharing data untuk penelitian kalian. Gitu. Oke, itu sekilas saja tentang web Mendeley. Nanti bisa kalian pelajari sendiri. Oke, kemudian apa lagi ya? Jangan lupa untuk sinkron ini ya, ketika kalian sudah memasukkan semua jurnal kalian, sinkronkan dulu. Jadi biar nanti kalian bisa membaca memakai HP lah, laptop atau komputer kampus dimanapun bisa. Sinkronkan dulu, klik sinkron, nanti sinkron ke internet, nanti bisa kalian buka dimanapun. Mana lagi ya? Udah sih. Oh iya, ini di tools, ini ada namanya web importer. Jadi, kalian jurnal itu nggak usah di-download, nanti ke-download sendiri. Contoh. Nah, ini kan ada nih lambang Mendeley. Nih, lambang Mendeley di sini. Kelihatan nggak nih? Google Chrome saya. Ada M ini, Mendeley nih, Mendeley Web Importer. Nanti kalau kalian belum install,
diklik aja install tools, install web importer. Nah, ini kita coba buka Science Direct. Biasanya Science Direct ini biasanya jurnal-jurnal yang lumayan lah, bagus-bagus. Kita umpamanya klik apa? Supply chain. Supply chain kita klik, nanti semua jurnal tentang supply chain atau tentang rantai pasokan itu akan keluar semua. Kita nggak perlu sign in ya. Nah, ini kita lihat di sini dulu, kita udah sign in belum nih? Yang Mendeley, wow, ini saya udah sign in ya. Udah sign in gampang banget ini, kita tinggal klik jurnal yang kita mau mamanya. Mamanya ini ya, yang terbaru nih, 19 Agustus 2020. Kita klik aja. Klik, nih kita klik di Mendeley Web Importer kita. Ada nggak nih? Nah, ini dia checking for PDF. Nanti kalau ada PDF tidak ada di sini. Berarti di sini tidak ada PDF-nya. Nah, contoh ini ada ya. Ini ada PDF-nya. Fighting COVID. Pandemi ini. Opportunity to Responsible Information System Research. Ini ya. Ini walaupun nggak ada PDF-nya bisa kita tetap save, tapi kita nyari yang ada PDF-nya aja. Ini berarti kalau tidak ada PDF, tulisan get access. Get access itu berarti dia harus berlangganan, bayar. Kita cari yang open access. Kita klik dulu. Kita filter yang open access saja. Kita kan termasuk Indonesia itu kan kurang lah sumber daya tentang kayak gini. Kita nggak punya open access. Mana ya? Ada, biasanya ada tulisan open access di sini. Oh, ini open access. Akses kita lihat di Nah, kalau kayak gini biasanya langsung bisa download sih. Ini open access biasanya. Oh, ini nih tulisan open access. Kalau nggak ada tulisan open access, itu berarti dia ini kalau ini gratisan ya, open access itu gratisan. Kalau dia kayak tadi itu get access itu berarti dia bayar. Kita klik ini. Kita nggak perlu download PDF-nya, nanti di-download sama web importer. To Belanja investment and contracting for carbon emission. Kita klik sini. Tunggu sebentar. Ada musik ya dari tetangga. Karena ini lama. Internetnya lemot. Kita matiin dulu aja. Oh, ini komputer saya hang. Bentar.
Kita klik untuk importer. Wait bentar. Ini lemot nih, lemot. Lemot. Nah, ini keluar ya. Tadi aja kita nyari yang tadi. Yang open access ini ya, supply chain investment. Nah, tadi nggak usah ngeklik jurnal ini, bisa dia langsung keluar banyak banget nih di sini. Nah, ini supply chain investment tadi ya. Kita centang tanda ininya, tanda centangnya, kita klik, itu kita add my library. Junyoli, ini mana biasanya Korea. Nah, ini udah PDF dan reference sudah tanda centang 2, berarti ini udah ada di library kita. Kita cek. Apa tadi nama judulnya? Supply chain. SSS. Kita urutkan titelnya aja. Titlenya S, ini supply chain ya. Ini supply chain investment. Ini kan ada tulisan detail are correct. Correct aja. Ya. Kita klik. Nah, ini jurnalnya. Bisa kita download langsung. Kayak gini, bisa kita buka langsung di sini. Nah, ini contoh, ini jurnalnya. Terus kita citasi aja ya. Nih, citasi. Berarti kita klik ini. Koma, kita tambahkan aja langsung. Kita dulu nih. Insert citation. Go to Mendeley. Lee, Junyon. Lee and Choi. 2021 ya, padahal kita 2020. 2021. Nah, ini udah keluar nih, jurnalnya nih. Supply chain investment and contracting for carbon emissions reduction. Ya, langsung bisa. Kita nggak usah susah-susah nyari di Google, download, terus nulis. Nah, itu sangat menyita waktu ya. Di Mendeley ini memudahkan kalian mencari jurnal, mensitasi, menulis referensi, banyak multifungsi. Oke, sementara itu saya stop share dulu. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan?